Ini teman-teman ya, kita proses pembuatan drolik ya. Untuk langkah awal ini kita proses membuat boomnya, buat boom dengan bahan besi bulatan ya, atau pipa yang tebal ya teman-teman ya. Nanti kita buat seperti ini untuk proses pembuatan boom ya teman-teman. Ini menggunakan besi yang sangat keras dan besi yang sangat berkualitas ya teman-teman. Jadi kita sediakan bahan yang sangat keras dan berkualitas agar nanti untuk proses penggunaan drolik terutama boom ini tersendiri ya, itu lebih berkualitas dan lebih kuat ya teman-teman ya. Ya gitu supaya enak ngobrolnya gitu. Pak D iki nganu Pak D, posisi hancur iki jerone. Jerone hancur. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, kelihatan. Terus kemasukan biji-biji. Tuh, banyak biji besi. Tuh di dalam masih banyak. Menjero sih wakah banget ya. Hancur, jerone hancur. Terus iki sile ya otomatis hancur. Gara-garanya ini dia masangnya pertama ini bekas ketokan tuh. Iya. Bekas ketokan. Dia bekas ketokan di pertama masang tuh. Pantesan nggak bisa dibuka ini. Iya. Makan dari dalam. Sampan duwe bekasan ngene iki enggak Pak De, lek di bekasan kok dioplos iso kena iki. Bekasan apa sing wis rusak ngono. Sedangkan iki wae posisine hancur remuk iki. Sili-sili remuk hancur. Kalau Pak De jerone kae. Jerone ngono kae. Iki berat ra genah-genah iku kae. Iki jerone berat ngene iki. Ya, ini proses awal untuk pembuatan hidrolik ya teman-teman. Proses awal kita buat dari awal. Kemarin kita beli bahan-bahannya, dapat bahannya. Dan ini kita sudah mempersiapkan sil-silnya teman-teman ya. Ya, ini sil satu persatu, sil-sil kita siapkan. Kita siapkan satu persatu teman-teman sil-silnya ini. Ya, baik sil besar, sil kecil, sil dalam, sil luar. Ya, udah kita kompletin ya teman-teman. Sil dalam, sil luar, banyak ternyata unit satu unit silnya ternyata banyak kali ya teman-teman. Nah, ini contoh yang mau kita servis nanti ya. Kita kan ada bahan dua yang mau diservis ya teman-teman. Nah, ini bahan yang satunya yang sudah kita buka, sudah kita hancurin ya sebagai sampel pembuatannya ya teman-teman. Ya ini teman-teman ya, ini contoh dari drolit yang ingin kita bikin ya, seperti ini bentuknya, seperti ini. Kita mulai ke proses pembikinan ya, seperti yang telah kita lihat tadi. Di dalam udah pada hancur, juga kemasukan besi-besi atau kotoran dari mana kita nggak tahu. Yang jelas untuk booms dan seal juga piston tidak dapat dipakai lagi. Inilah proses pembakarannya teman-teman ya. Proses pembakarannya untuk bahan boomnya ya teman-teman. Ini dipanasi atau dilunakan agar tujuan bisa dibubut ya teman-teman. Kita lunakan atau kita sepuh sebelum proses pembubutan. Jadi untuk prosesnya dilakukan sebelum dibubut ya. Jadi kalau sudah dibubut tidak bisa disepuh lagi, ataupun mungkin dilunakan lagi tidak bisa ya teman-teman.
Inilah proses pemanasannya ya teman-teman ya. Sangat lama sekali dan sangat lumayan banyak menghabiskan oksigen juga LPG-nya ya teman-teman. Untuk pemanasan ini kita butuh waktu 25 atau 30 menit lah. Kalau untuk 20 menit kayaknya belum bisa mencapai merah ya teman-teman. Untuk bahan ini pipa dari Pertamina ya. Kita beli pipa di Pertamina, dari Pertamina yang sudah tidak dipakai lagi, yang udah jelas kualitasnya. Terus ketebalannya juga, ini pipa diameter 9 cm dan tebalnya hampir 15 cm ya teman-teman kemarin. Dan kita bubut, kita buat sedemikian rupa yang kita inginkan teman-teman. Sampai memerah. Di dalam memang sudah merah tapi belum tembus keluar ya teman-teman. Memang prosesnya memakan waktu lama untuk mencapai kesempurnaannya. Ini dalam sudah merah teman-teman tapi belum tembus keluar. Ini dia harus tembus dan merah semua ya. Minimal 90 atau 95% lah merahnya. Ya, ini sudah mulai memerah ya. Itu panas, sangat panas sekali. Untuk megang blendernya nggak bisa di ujung. Tuh udah ada panas itu. Udah merah, udah mulai memerah ya teman-teman. Itu untuk boom yang sudah hancur seperti tadi itu tidak bisa diservis atau tidak bisa ditambah lagi, nggak bisa, kita harus buat. Ya, ini memakan waktu yang lama teman-teman ya untuk memerahkan bahan ini. Ya, itu sudah merah. Waktu itu pas di 25 menit ya untuk pemerahan 90%. Ya teman-teman sudah cukup. Dan ini lalu kita dinginkan sedingin-dingin mungkin ya. Kita dinginkan sedingin mungkin. Kalau sudah dingin baru kita bisa mengerjakannya. Ya butuh waktu 3 jam untuk dinginnya, 3 atau 4 jam. Setelah proses pembakaran kita next ke pembubutan ya teman-teman. Kita bubut lubang dalamnya ya teman-teman. Sebenarnya udah dari pagi kita kerja ngelubangin untuk diameter dalam ya teman-teman, tapi kalau dari pagi kita tutorial video durasinya makin lebih lama ya teman-teman ya. Nah, ini sudah pembubutan berjalan udah 80% ya untuk diameter dalam teman-teman. Dan besi yang keras kemarin ya teman-teman sudah kita bakar, sudah kita lunakan ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah jadi kita proses penyepuhan lagi. Ya, inilah calon boom hydraulik ya teman-teman ya, yang sudah kita
kita bakar kemarin. Ya, setelah kita lunakin kemarin ya, terus kita bubut ya diameter dalamnya ya. Setelah itu ini yang kita lepas tadi di hidrolik yang lama kita tempelkan di sini ya teman-teman ya. Untuk pengukurannya kita cukup menyontoh atau meniru hidrolik yang lama teman-teman ya. Ini setelah kita las tadi ya teman-teman, kita finishing lagi, kita bubut diameter dalamnya lagi untuk mencari pasnya bukan oil nanti atau sirup. Proses finishing. Ya, proses finishing teman-teman, ini menggunakan amplas ya. Kita harus bantu solar ya, solar agar lebih cepat ya. Dia harus mandi ya, mandi solar. Habis mandi solar termandi duit ya. Amin, amin. Duit buat kemana? Mudik ke Bogor. Kita mudik di Mulya aja. Mantap ya. Finishing harus menggunakan amplas dengan media solar ya teman-teman. Berarti tanpa mata dalam tuh ya, tanpa mata, buletan aja. Ini semakin banyak solar semakin bagus ya. Apalagi semakin banyak duit tuh, semakin kaya semakin bagus bos. Semakin mantap. Duit memang nggak dibawa mati ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada duit, rasanya setengah mati. Nyarinya pun setengah mati. Nyarinya pun setengah mati. Nah, buangnya kayak mimpi. Kayak buang air, berat langsung hilang semua. Ya kita ada di. Ya ini proses. Bentar ya. Harus kenceng ya, harus kenceng dia, harus kencang.
nggak mudah teman-teman untuk menuju proses finishing ya, kemarin tahu sendiri untuk bubutnya 3 hari ya teman-teman kita bubutnya. Ini entah bubutnya, entah orangnya, entah bahannya teman-teman ya. Yang pasti orangnya ini. Ya. Orangnya terlalu cakep, nggak cocok jadi operator, cocok jadi artis. Agak jalan bro. Jalannya cukup pelan nih. Bergetar. Pendekin lagi kali. Hmm? Matanya pendekin lagi. Jepitnya. Sama tapi ya ulirnya, beratnya. Proses finishing teman-teman menggunakan amplas diameter dalamnya. Amplasnya harus tebal. Ini menggunakan solar isinya ya.
teman-teman ya. Ini setelah proses pendayalan selesai ya, proses finishing selesai, kita ambil kepala yang lama ya teman-teman ya. Kita ambil kepala yang lama terus nanti kita las ya teman-teman ya. Ya, kita proses pengelasannya teman-teman ya. Pengelasan kita harus rapat dan kuat ya teman-teman ya, karena ini tekanan sangat tinggi hidroliknya, sangat tinggi, jadi kita las 2 kali jalan ya teman-teman. Cukup menggunakan kawat LB32 ya, LB32. Oh ya. Tinggal sih Mas ya. Oke, siap. Sing bocor wae ya. Sing gulune ya. Ya sudah kita las teman-teman ya, terus nanti kita rapikan dengan bubutan ya, kita bubut kembali. Prosesnya udah 80% teman-teman ya, alhamdulillah. Proses ke bubutan lagi, merapikan setelah pengelasan tadi, kita rapikan
ya sudah kita pasang, dan sudah kita masukkan ya, yang kita buat kemarin sudah kita masukkan. Seal juga sudah dimasukkan, tinggal kencengin bautnya ya. Proses pemasangan teman-teman, semoga waktu di pengetesan nanti bisa jadi lancar ya. Ya sampai kencang sekali teman-teman ya. Ini seal udah press mas ya. Langsung next pasang aja. Udah positif bersih belum? Solarin lagi. Pemasangan seal ya. Susah masuknya berarti nanti ya. Iya, kalau ada presan di press. Press itu gimana? Di sana itu. Bukaannya susah. Ini kita buat semua teman-teman ya. Kita bikin semua. Apa dikasih solar apa? Kotok ini. Udah. Biarkan ku pergi menyusuri hamparan laut. Ini proses pemasangannya teman-teman ya. Sudah kita pasang semua. Masukin aja ya teman. Butuh oli hidrolik nggak? Dari berat ya kita
pelan-pelan sampai pecah. Oh, sini. Jalan lagi. Bocor kan? Kaget banget. Steel ya. Prosesnya teman-teman ya, hidrolik bikinan kita sendiri. Harus ada ini mas, harus ada oli. Nanti dia kalau udah apa? Kalau udah tarik sekali 2 kali bisa. Karena intinya kan di pistonnya aman. Udah selesai sudah ya teman-teman ya, inilah prosesnya. Ya, tinggal ngetes saja ya teman-teman, tapi kita kan ngetesnya nggak bisa pakai manual atau dengan alat ya, kita nggak punya alat untuk ngetesnya. Jadi kita ngetesnya pakai gendernya sendiri ya teman-teman. Itu tang apaan? Ya, selesai sudah ya teman-teman proses pembuatan hidroliknya. Ini hidrolik yang baru kita bikin ya, dan ini yang lama karena satu alat 2 hidrolik ya pekerjaannya. Jadi kalau salah satunya ada yang lemah itu tidak ada yang berfungsi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi harus satu pasang ya. Cuma kemarin hanya satu yang rusak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang sudah rusak ya teman-teman ya. Ini sudah rusak, jebol. Dan ini hasil bikinan kita. Oke, sekian video dari saya. Next ke video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Untuk pembuatan tutup boom ini ya teman-teman ya, tutup boom hidrolik ini kita beda video. Ada video sebelumnya proses pembuatan tutup boom sini ya teman. Karena kalau kita gabung videonya, tutorialnya sangat panjang sekali videonya teman-teman ya. Jadi saya jadikan 2 judul videonya. Yang satu proses pembuatan hidrolik dan yang satu proses pembuatan tutup
boom Drolix ya teman-teman. Ya, oke begitulah ya teman-teman ya. Next ke video selanjutnya ya. Terima kasih.